Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas di antara rahasia Harun Ar-Rasyid. Dikisahkan dari Ahmad bin Sabah At-Tabari, Wali Isa bin Ja'far Al-Hashimi, bahwa ayahnya pernah bercerita kepadanya, pada suatu hari saya mengantar kepergian Khalifah Harun Ar-Rasyid ke Khurasan. Wahai Sabah, saya berpikir sepertinya engkau tidak akan melihat saya lagi setelah ini, kata Khalifah Ar-Rasyid kepada saya. Amin, wahai Amirul Mukminin, jangan berkata seperti itu. Sungguh, demi Allah, saya berharap Allah memberimu panjang umur sampai 100 tahun untuk memimpin umat Muhammad ini, kata saya menimpali. Lantas Khalifah Ar-Rasyid tersenyum dan berkata, Sabah, sungguh tidak lama lagi saya akan meninggal dunia. Wahai Amirul Mukminin, demi Allah, sungguh saya melihat darah kehidupan yang jelas, warna yang cerah berseri, jiwa muda yang bertambah, energi yang kuat, dan ruh yang baik. Semoga Allah memberimu umur yang lebih panjang dari umur orang-orang yang pernah menguasai dunia, dan memberimu keberhasilan dalam menaklukkan dunia seperti yang pernah diraih oleh Zulkarnain, kata saya kepadanya. Lalu Ar-Rasyid menoleh ke arah sekelompok orang yang ada di belakangnya dan berkata, tolong tinggalkan saya. Kemudian Ar-Rasyid berkata, mari kita ke pohon itu, karena saya ingin menyampaikan suatu rahasia kepadamu. Lantas saya dan Ar-Rasyid berbelok dan menepi dari jalan utama dan berjalan hingga kira-kira 300 dirak. Kemudian Ar-Rasyid bersembunyi di balik sebuah kebun, lalu berkata kepada saya minta engkau berjanji tidak akan memberitahukan kepada siapapun apa yang akan saya sampaikan kepadamu. Tuan, itu adalah perkataan seseorang kepada saudaranya, sementara saya ini adalah seorang abdimu, dan engkau berbicara seperti itu kepada saya, jawab saya yang menimpali. Demi Allah, ucapkanlah. Saya tidak akan mengatakannya kepada siapapun, dan itu akan menjadi amanat bagi saya hingga saya mengembalikannya kepadamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Ar-Rasyid membuka perutnya, dan terlihat ada pembalut pada perutnya hingga ke bagian punggung. Kemudian dia membuka baju yang menutupi punggungnya, dan terlihat banyak luka borok berlendir yang ditutupi oleh kain dan obat-obatan. Engkau tahu sejak kapan luka ini mulai muncul di tubuhku? Tanya Ar-Rasyid kepadaku. Saya tidak tahu, jawabku. Lalu Ar-Rasyid berkata, luka ini mulai muncul di tubuhku sejak awal tahun 85. Tidak ada yang mengetahui apa yang saya derita ini, kecuali Buktisyu, Masrur, dan Raja.
saya mendapatkan informasi bahwa Baktiasyuk memberitahukan penyakitku ini kepada Al-Ma'mun. Sungguh, jika masih punya umur panjang, saya akan membuatnya bersusah payah untuk mencari sesuap roti, hingga itu bisa membuatnya tidak punya waktu untuk membocorkan rahasia. Adapun Masrur, ia telah memberitahu Al-Amin tentang penyakit yang saya derita ini. Mereka semua masing-masing punya mata-mata untuk memata-matai saya. Kebahagiaan hidup mana lagi yang masih tersisa untuk saya? Sementara putra yang paling saya sayangi saja terus menghitung nafasku dan mengharapkan saya sakit. Ar-Rasyid melanjutkan, mereka sudah merasa sangat bosan terhadap hidupku. Hingga ketika saya ingin berkendara, maka mereka akan menyediakan untukku seekor kuda beban yang langkah kakinya pendek. Hal itu mereka lakukan tidak lain supaya penyakit saya semakin parah. Saya tidak ingin memperlihatkan hal ini kepada mereka, karena hanya akan membuat mereka tidak suka kepada saya. Ketika mereka merasa tidak suka kepada saya, maka mereka akan memperlihatkan kebencian yang sebelumnya terpendam. Sementara itu, masyarakat umum lebih berharap kepada mereka, dan orang-orang khusus lebih condong kepada mereka. Saya seperti orang yang ketakutan di tengah-tengah mereka pada saat memasuki waktu pagi. Maka saya tidak berharap bisa memasuki waktu sore. Dan pada waktu sore, saya tidak berharap bisa memasuki waktu pagi. Lalu, saya berkata kepada Khalifah Ar-Rasyid, "Tuan, saya tidak pandai menjawab dan memberi komentar tentang hal ini. Akan tetapi, saya bisa katakan, barang siapa yang ingin melancarkan tipu daya terhadap Anda, maka Allah akan membuatnya melihat tipu dayanya itu berbalik menimpa dirinya sendiri." Lalu Harun Ar-Rasyid berkata, "Semoga Allah mendengar doamu. Sekarang kembalilah, karena engkau banyak pekerjaan di negeri Baghdad." Lantas saya mengucapkan selamat tinggal kepada Harun Ar-Rasyid, dan itu adalah pertemuan terakhir saya dengannya. Demikianlah beberapa rahasia yang pernah Khalifah Harun Ar-Rasyid utarakan kepada penuntunnya, Sabah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.